Halo teman-teman, perkenalkan saya Lydia Eunike Suripati dari kelas 5B1 Manajemen. Pada video ini saya akan memberi penjelasan mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan organisasi atau perusahaan. Langsung saja yang pertama, faktor pendorong perubahan organisasi. Perubahan selalu terjadi, disadari atau tidak, yap. Begitu pula halnya dengan organisasi. Organisasi hanya dapat bertahan jika dapat melakukan perubahan. Pada dasarnya, semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi. Sobirin 2005 menyatakan ada dua faktor yang mendorong terjadinya perubahan, yaitu faktor ekstern seperti perubahan teknologi dan semakin terintegrasinya ekonomi internasional, serta faktor intern organisasi yang mencakup dua hal pokok, yaitu satu, perubahan perangkat keras organisasi atau yang biasa disebut dengan perubahan struktural, yang meliputi perubahan strategi, struktur organisasi, dan sistem. Serta yang kedua, perubahan perangkat lunak organisasi atau perubahan kultural, yang meliputi perubahan perilaku manusia dalam organisasi, kebijakan sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor penghambat perubahan organisasi. Nah, suatu organisasi yang baik adalah di mana organisasi tersebut harus selalu berubah dan berkembang. Dan apabila organisasi tersebut tidak dapat berkembang, maka organisasi tersebut cepat atau lambat akan mengalami kegagalan. Apa sajakah faktor-faktor penghambat sebuah organisasi berkembang? Menurut Herbert Kaufman, dalam bukunya yang berjudul The Limit of Organization Change, faktor penghambat sebuah organisasi dalam berkembang dikelompokkan menjadi 3 kategori besar, yaitu 1. Hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama. Dengan aturan yang sudah melembaga pada suatu organisasi, telah terbentuk pola perilaku yang sudah disepakati dan tampil sebagai iklim kerja yang mewarnai kehidupan organisasi, yang menciptakan kehidupan yang stabil dengan rasa aman dan silaturahmi yang baik antara individu yang terkait. Oleh karena itu, adanya perubahan dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan dan keresahan sehingga mengundang ketidakstabilan organisasi. Yang kedua yaitu pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan perubahan. Kelompok oposisi atas perubahan akan datang dari dalam maupun dari luar organisasi, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Munculnya kaum oposisi ini dapat berdasarkan pada berbagai alasan, antara lain untuk melindungi keadaan yang dipandang sudah baik dan sedang dinikmati, terus untuk melindungi kualitas yang sudah ada, selanjutnya kekhawatiran akan biaya perubahan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan. Ketidakmampuan untuk berubah, menurut pendapat Herbert Kaufman, adalah karena beberapa alasan, antara lain yang pertama, pembuatan mental. Pembuatan mental di dalam organisasi antara lain melalui perilaku secara terprogram melalui metode yang sama dengan pengarahan, instruksi, atau indoktrinasi, sehingga tertanam pada semua anggota organisasi. Selanjutnya ada hambatan sistem. Hambatan sistem merupakan hambatan internal dalam diri orang-orang dalam organisasi yang terbentuk karena pengendalian dari luar diri orang-orang tersebut, yaitu dari sistem organisasi. Hambatan-hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, terperangkap oleh biaya, akumulasi hambatan-hambatan perilaku yang bersifat resmi, hambatan-hambatan perilaku yang tidak resmi dan tidak direncanakan, yang terakhir kesepakatan antar organisasi. Demikian pembahasan mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan
dalam organisasi atau perusahaan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.